Sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk jangan skip video ini. Apalagi kalau kamu nasabah Galbay pinjol legal atau kalau kamu nasabah pinjol legal ya yang ingin Galbay di pinjol legal. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan memberikan tips aman saat kamu Galbay di pinjol legal. Intinya saya berjamin kalau kamu tidak skip video ini ya, saya berjamin kamu bisa aman-aman saja saat Galbay di pinjol legal. Meskipun pinjol yang kamu Galbay itu memiliki desa lapangan atau pinjol yang kamu Galbay itu sekelas Aku Laku, Kredivo, Kreditinda. Tapi kalau kamu simak baik-baik video ini, saya berjamin kamu aman-aman saja, kamu tenang-tenang saja. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Galbay ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Galbay ini kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galbay Dubai di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa cerita. Saya akan berusaha respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon ya. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini ya. Kamu komen seperti ini, 731 terima bang. Nah kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan accept. Nah kita kembali lagi ke topik pembahasan. Dimana di video kali ini saya akan memberikan tips supaya kamu bisa aman Galbay di pinjol legal. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal ini. Seperti ekonomi kamu sedang turun drastis atau kamu lagi di PHK ya. Sehingga mau tidak mau kamu harus Galbay di pinjol legal. Nah, maka dari itu di sini saya akan berikan tips aman Galbaynya. Nah, bagaimana sih tips aman Galbaynya? Subscribe dulu channel ini. Oke, seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Di sini saya akan langsung saja ke intinya untuk tips aman Galbay di pinjol legal. Sekali lagi, usahakan jangan skip video ini, karena banyak step by stepnya dan banyak yang harus kamu ketahui. Oke, untuk yang pertama, kalau kamu sudah niat Galbay misalnya di pinjol apa ya, di pinjol Aku Laku, atau Kredivo, atau misalnya Kredit Pintar ya, entah itu pinjol apapun, langkah yang paling utama yang harus kamu lakukan ya, ini wajib ya, kalau kamu sudah niat Galbay, yaitu kamu harus hapus aplikasinya. Nah ini wajib sekali. Kenapa saya bilang ini wajib sekali? Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, nanti efeknya ke depannya itu sangat fatal sekali. Jadi percuma saja, misalnya kamu tidak merespon, atau kamu tidak merespon DC pinjol legal saat nero kamu, itu percuma saja. Karena ujung-ujungnya pasti kamu malu, pasti kamu ketakutan. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya ya, DC pinjol legal ini atau misalnya DC Aku Laku itu bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Nah, alhasil mereka ini punya foto-foto kamu dan bisa neror kontak-kontak kamu ya. Jadi makanya suka ada ancaman seperti ini. Datanya akan disebar beserta dikirim foto kita ya. Nah itu dapat dari galeri kamu melewati aplikasi tadi. Dan kenapa kontak-kontak kita bisa diteror atau bisa di SMS oleh DC pinjol legal? Karena aplikasinya tidak dihapus, karena mereka memiliki akses lewat aplikasi tadi. Jadi kalau kamu sudah niat Galbay dan ingin tenang buat ke depannya ya, kamu hapus aplikasinya itu untuk yang pertama. Kalau kamu sudah menghapus aplikasinya, DC Aku Laku secara tidak langsung ya, atau DC pinjol legal ya, itu tertutup untuk mengancam kalian, seperti mengancam seper data, atau mengancam meneror kontak kalian, karena tadi aplikasinya sudah terhapus. Itu untuk langkah yang pertama. Dan untuk langkah yang kedua, yaitu kamu jangan panik ya. Nah ini sangat penting sekali. Intinya kamu harus kuatkan mental kamu. Kamu jangan panik, kamu jangan jangan ketakutan. Intinya yang membuat kamu ketakutan saat Galbay di pinjol legal itu justru diri kamu sendiri. Yaitu kamu merasa panik. Sehingga kamu mengira semua ancaman DC pinjol legal atau semua pesan DC pinjol legal ya, itu nyata, itu beneran, itu bukan hoax. Padahal faktanya itu hoax. Jadi kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu takut. Intinya kamu nggak usah panik. Makanya di video kali ini saya akan jelaskan step by stepnya atau langkah per langkahnya. Karena saya berjamin kalau kamu simak baik-baik video ini ya, saya berjamin kamu tidak akan panik lagi. Karena kamu tahu tentang dunia perpinjolan dan kamu tahu langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Nah itu untuk yang kedua, intinya kamu jangan panik. Dan untuk yang ketiga, kamu jangan pernah membaca pesan dari DC pinjol legal ya. Entah itu pesan WA, pesan SMS, pesan email ya. Kamu abaikan aja, kamu nggak usah baca. Kalau bisa, kamu langsung hapus ataupun langsung blokir. Intinya jangan dibaca. Lah kenapa jangan dibaca bang?
Jadi seperti ini ya, DC pinjol legal itu tidak sembarangan ngirim pesan kepada kamu. Nah, mereka itu sebelum ngirim pesan pasti merangkai kata-kata dulu ya, seperti merangkai ancaman, ancaman dibawa ke jeru hukum, atau ancaman datang ke desa lapangan, dan lain-lain ya. Intinya banyak ancaman DC pinjol legal atau memaki-maki kita, itu sudah jelas ya. Nah, kalau kamu belum tahu tentang dunia perpinjolan atau kamu baru awal galba ya, sudah jelas pasti kamu ketakutan dengan membaca pesan DC pinjol legal saja. Karena hampir semua nasabah pinjam online yang ketakutan, yang kena mental ya, itu karena membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, itu untuk langkah yang ketiga ya, kamu nggak usah membaca pesan dari DC pinjol legal. Kalau kamu bisa menghindari membaca pesan dari DC pinjol legal, saya berjamin kamu bisa merasa tenang, karena kamu tidak panik, kamu tidak takut. Karena yang bikin kita panik, yang bikin kita takut, itu tadi, membaca pesan dari DC pinjol legal. Dan untuk yang keempat, yaitu jangan lupa, kamu mengganti kartu HP, kamu mengganti WA, kamu mengganti email. Tapi sebelum mengganti WA, sebelum mengganti email, sebelum mengganti semuanya ya, kamu klarifikasi dulu kontak kamu. Karena ya, kalau kamu mengganti kartu HP, kalau kamu mengganti WA, kalau kamu mengganti email ya, otomatis DC pinjol legal ini pasti meneror kontak kamu. Nah, makanya dari itu kamu klarifikasi dulu. Kamu bilang ke kontak kamu seperti ini. Kalau ada DC pinjol legal nge-WA atau nge-SMS ya, nggak usah dibalas, biarkan aja. Tujuannya buat apa? Tujuannya, kalau si kontak ini tidak merespon ya, paling lama DC pinjol legal ini errornya 1 minggu. Tapi kalau direspon, maka si kontak ini akan dijadikan bahan teror oleh DC pinjol legal tersebut. Jadi kamu klarifikasi dulu seperti itu. Nah, setelah kamu klarifikasi, barulah kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email. Tujuannya buat apa kita mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email? Tujuannya untuk menutup teror DC pinjol legal. Entah itu pinjol apapun ya, intinya untuk menutup terornya. Karena kalau tidak ditutup ya, saya berjamin pasti kamu kena mental. Ya bagaimana tidak kena mental? Sehari 200 telepon ataupun 100 SMS. Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kalian sehari-hari. Jadi buat kamu yang ingin galbah di pinjol legal ya, dan ingin merasa tenang, ingin merasa aman ya, untuk langkah yang keempat, kamu bisa ganti kartu HP, kamu bisa ganti WA. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum mengganti kartu HP, sebelum mengganti WA, kamu klarifikasi dulu kontak kamu atau kontak darurat. Dan untuk langkah yang selanjutnya yaitu pemikiran kamu ya, maksudnya pemikiran kamu bagaimana? Jadi misalnya seperti ini, kamu galbah di pinjol legal yang memiliki desa lapangan. Nah, otomatis kamu membayangkan ya, kalau desa lapangan itu datang ke rumah kita pasti marah-marah. Nah, kalau kita tidak ada uang, pasti mereka menyita barang kita, seperti menyita handphone, motor, dan lain-lain. Nah, buang jauh-jauh pikiran kamu seperti itu. Emang sih, maklum ya, maksudnya apalagi kalau kita baru terjun ke dunia perpinjolan, atau kita belum tahu tentang dunia perpinjolan, pasti seperti itu. Pasti berpikir, kalau desa lapangan pinjol legal datang ke rumah kita pasti marah-marah. Kalau kita tidak membayar ya, dan mereka bisa menyita barang kita seperti motor, handphone, dan lain-lain. Padahal faktanya, mereka itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Maksudnya mereka tidak akan marah-marah dan lain-lain. Karena mereka ada kode etiknya dari pihak OJK. Tapi bang, bagaimana? Misalnya desa lapangan pinjol legal marah-marah ke saya. Ya kamu tinggal rekam, dan kamu ancam akan laporkan ke pihak OJK. Saya berjamin mereka akan langsung pergi. Kenapa? Karena mereka juga ya sayang ke pekerjaannya ya. Kalau dilaporkan ke pihak OJK, nah mereka di PHK kan saya. Otomatis mereka akan langsung pergi. Dan untuk menyita barang kalian ya, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena semua pinjam online atau semua pinjol legal ya, itu KTA. Nah apa sih KTA bang? Jadi KTA itu kredit tanpa anggunan. Atau lebih tepatnya kredit tanpa jaminan. Jadi mereka tidak ada wewenang untuk menyita barang-barang kalian. Jadi buang jauh-jauh dari pikiran kalian yang seperti itu ya, yang seperti tadi. Desa lapangan pinjol legal datang ke rumah marah-marah dan menyita barang kita, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Nah itu untuk langkah yang kelima yang harus kamu ketahui. Dan untuk langkah yang keenam yaitu tentang desa lapangan lagi. Nah kenapa saya bahas lagi tentang desa lapangan ya? Karena hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal itu selalu takut tentang desa lapangan. Nah sebelumnya kamu harus tahu, tujuan desa lapangan datang ke rumah kita itu hanya ingin memastikan saja apakah nasabahnya berniat untuk membayar ataupun nasabahnya berniat untuk kabur. Nah, bagaimana nih caranya agar desa lapangan tidak datang lagi ke rumah kita? Misalnya, kita galbah atau bayar di pinjol legal yang memiliki desa lapangan. Seperti Aku Laku, Kredivo, Krepintar, kan itu memiliki desa lapangan ya. Nah, bagaimana mau aman? Sedangkan pinjol yang saya galbah saja bang, itu memiliki desa lapangan. Jadi intinya seperti ini. Kalau desa lapangan tersebut datang ke rumah kalian ya, nah, kalian jangan sampai menjanjikan pembayaran ke desa lapangan tersebut. Kenapa? Karena kalau kalian menjanjikan pembayaran ke desa lapangan pinjol legal ya,
nantinya nama kalian itu distabilo dan diberikan ke desa lapangan yang lainnya. Sehingga desa lapangan tersebut akan datang lagi ke rumah kalian. Nah, kalian jangan menjadikan seperti itu. Tapi kalian bilang saja seperti ini. Kan otomatis kalau desa lapangan pinjol legal datang ke rumah kita itu pasti menanyakan pembayaran ya. Nah, kalian bilang saja seperti ini. Saya belum ada uang. Kalau saya ada uang, saya akan bayar. Tapi sekarang saya tidak punya uang, ya bagaimana lagi? Intinya kalian bilang saja seperti itu. Kalian jangan bilang seperti ini, saya akan bayar tanggal sekian, bulan sekian, dan lain-lain. Nah, kalau kalian bilang seperti itu, kalian salah. Kalian tidak akan bisa aman galbat kembali pinjol legal kalau kalian bilang seperti itu. Intinya jangan janjikan pembayaran. Tapi bang, masalahnya saya tidak tahu cara menghadapi desa lapangan dan lain-lain. Nah, untuk lebih simpelnya, kamu bisa masuk ke playlist ini ya. Nah, di playlist ini itu ada cara seperti menghadapi desa lapangan agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Itu ada di playlist ini ya, kamu bisa simak saja. Dan untuk langkah yang ketujuh yaitu yang harus kamu ketahui tentang galbet kembali di pinjol legal. Pasti kalau kamu galbet belasan juta atau di atas puluhan juta ya, pasti kamu ada rasa ya, maksudnya ada rasa takut. Seperti rasa takut dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke juru pidana. Nah, itu pasti ada. Nah, tapi kamu harus tahu, galbet di pinjol legal yang mau sebesar apapun utang kamu ya, entah itu belasan juta, puluhan juta, kamu tidak akan bisa dibawa ke juru hukum. Kenapa bang? Karena galbet di pinjol legal itu resiko tebaknya perdata bukan pidana. Jadi kamu tidak akan bisa dipidanakan. Nah, perdata itu jadi nama kamu masuk Seko JK ataupun BI checking. Resikonya kamu tidak bisa lagi minjam di pinjol-pinjol legal lainnya ya. Karena tadi nama kamu sudah masuk Seko JK ataupun BI checking. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik ya, seperti dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Mau utang kamu belasan juta ataupun puluhan juta, kamu tidak akan bisa dibawa ke juru hukum. Karena seperti yang saya bilang tadi, resiko galbet kembali pinjol legal itu perdata bukan pidana. Dan yang perlu kamu catat juga ya, resiko berat galbet kembali pinjol legal itu hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Tidak ada resiko lain seperti dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Nah, bagaimana sejauh ini? Apakah kamu sudah paham seperti yang saya sampaikan? Langkah-langkahnya, step by step-nya. Mudah-mudahan ya, dengan adanya video ini kamu bisa merasa aman, kamu bisa merasa tenang. Kalau kamu tidak skip video ini dan kamu ikuti langkah-langkah yang saya sampaikan ya, saya berjamin kamu bisa merasa aman, kamu bisa merasa tenang. Tapi sekali lagi ya, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal. Intinya yang membuat kita takut, yang membuat kita panik ya, itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal, mereka ketakutan, mereka kena mental karena pikiran mereka sendiri. Bukan pikiran misalnya memikirkan pinjol, tapi pikirannya kemana-mana ya. Seperti yang saya bilang tadi, desa lapangan marah-marah, dibawa ke juru hukum dan lain-lain. Padahal tidak ada yang seperti itu. Jadi mulai sekarang kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Oke, jadi mungkin saja berusaha mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Kan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Oke, saya Gang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.